Puji Tuhan, kalau kita bisa bertemu kembali, walaupun hanya lewat layar kaca, tapi Allah ini tidak membuat kita surut untuk kita tetap mendekat kepada Tuhan, untuk kita tetap ada dalam jalan Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu boleh terjadi, karena Tuhan pasti punya maksud yang indah. Biarlah waktu Tuhan saja yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan pujikan lagu ini, kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
bahwa waktumu adalah selalu yang terbaik. Walaupun kadang kami tidak mengerti apa yang menjadi rencanamu, tapi satu hal kami mau belajar, tetap percaya akan janji-janjimu, sehingga mulut lidah bibir kami akan selalu belajar untuk memuji Engkau, memuliakan namamu, sehingga kami merasakan bahwa dalam setiap pujian yang kami naikkan ada kuasa yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, yang memampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita akan terus bersorak-sorai, menggunakan mulut kita, lidah kita untuk kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga kuasa itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya.
tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun buat kita sepertinya berat, tapi buat Tuhan tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil. Percaya saja bahwa saat Dia berfirman, itulah kekuatan kita. Kita akan menjadi pemenang, kita akan menjadi orang-orang yang kuat oleh karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang boleh menegur akan setiap kehidupan saudara dan saya, amat terlebih boleh mendewasakan akan setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat hari ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, kami percaya sukacita Allah boleh tinggal atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan dilandasi dengan firman, biar firman Allah boleh mendewasakan akan kehidupan kami, boleh mendasari akan kehidupan kami, sehingga menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh di dalam iman, pengenalan dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami peralaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang terambil saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua saudaraku. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saudara. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama sekali lagi. Yakobus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini, Yakobus pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat, saya akan berikan tema firman Allah saudaraku, yaitu menilai dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan menunjukkan tentang bagaimana cara kita atau manusia menilai manusia yang lain. Seringkali yang kita alami atau yang kita kerjakan dan lakukan saudaraku, kita seringkali membuat penilaian kepada orang lain berdasarkan apa yang saudara dan saya lihat. Sekali lagi, beragam atau berbagai macam cara orang menilai orang lain atau manusia yang lain. Tetapi Allah mengajar dalam setiap kehidupan saudara dan saya, untuk saudara dan saya menilai dengan caranya Tuhan. Saudara. Manusia seringkali salah dalam hal menilai, karena manusia seringkali mendasarkan tentang apa yang dia lihat, saudara. Atau kalau orang Jawa katakan, melihat apa yang di depan mata, saudaraku. Tetapi Tuhan rindu dalam kehidupan saudara dan saya, supaya saudara dan saya melihat, bahkan menilai orang lain, menilai keadaan, menilai situasi, bahkan menilai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dengan caranya Tuhan atau cara pandangnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, saudaraku, tentang bagaimana manusia melakukan pembedaan atau menilai orang lain, saudaraku, dengan apa yang dia lihat dengan mata jasmania. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini. Kepada seorang yang miskin, dia berkata, berdiri di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali ini yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kita menilai orang lain dengan apa yang ada dalam mata jasmani saudara. Tetapi saat hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana contoh di dalam firman Tuhan saudaraku, tentang cara menilai yang benar atau yang salah.
Contoh yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Samuel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasal yang ke-16, saudaraku, ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7, saudaraku, demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh yang pertama, saudaraku, adalah Daud. Firman Tuhan berkata, seringkali manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita membaca kisah ini, saudaraku, sebelum Daud diurapi menjadi raja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu Tuhan mengutus utusannya seorang nabi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bernama Samuel, saudara. Dari kesekian anak-anaknya Isai, saudaraku, mungkin anak yang pertama sudah disodorkan, oh ini anaknya gagah, saudaraku, mungkin tinggi besar, jago perang, saudaraku, dalam hal berperang dia hebat. Yang pertama, kedua, tidak, saudaraku. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, Isai, apakah ini semua sudah anakmu? Oh tidak, Nabi, masih ada satu lagi, tetapi dia seorang yang menggembalakan kambing domba, dia masih muda. Dengan kata lain, saudaraku, tidak mungkin Daud dipilih menjadi raja. Kenapa? Karena dia masih muda, dia tidak punya pengalaman, amat terlebih dalam hal berperang, dia tidak luar biasa atau tidak hebat, begitu maksudnya, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ada yang menjadi penilaian manusia, terutama adalah Isai dalam hal ini, salah, saudaraku. Justru ketika Daud datang, saudaraku, Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, urapi dia. Mungkin secara pemikiran ayahnya, bahkan saudara-saudaranya, duh lah apa toh yang dilihat dari Daud. Daud kan masih muda, dalam hal berperang dia tidak hebat, tidak jago, kalah toh sama saya, mungkin begitu. Tetapi Tuhan justru berkata, pilih dia dan urapilah dia. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia, bahkan tidak lepas juga orang-orang yang percaya dalam hal menilai, saudaraku. Seperti halnya saudaranya Daud, ayahnya Daud, dia seorang penggembala kambing domba. Mungkin pada waktu datang, saudaraku, baunya tidak enak karena dia ada di kena panas, saudaraku. Tetapi justru Tuhan memilih dia, saudara. Itu contoh yang pertama tentang bagaimana penilaian yang salah tentang pribadi Daud, tetapi berbeda dengan cara penilaian Tuhan kepada Daud, saudara. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-7 tadi, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Rupa-rupanya hatinya Daud ini yang membuat Allah, kalau orang katakan, kepencut, saudaraku. Tertarik dengan Daud karena hatinya yang luar biasa kepada Tuhan, saudara. Contoh yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh yang kedua adalah pribadi Musa, saudara. Dalam Keluaran pasal yang ke-4, saudaraku, di situ disampaikan tentang bagaimana pribadi Musa itu, saudara. Keluaran pasal yang ke-4, saudaraku, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Yang kedua, saudaraku, contoh yang kedua adalah Musa. Secara penilaian manusia, saudaraku, Musa harusnya tidak masuk kategori jadi pemimpinnya bangsa Israel, saudara. Kenapa? Karena Musa tidak pintar ngomong, dia tidak pandai bicara, saudara. Dia seorang yang tidak peta lidah, dia seorang yang tidak pandai bicara, saudaraku. Tetapi kenapa justru Tuhan memilih akan kehidupan Musa, seorang yang secara manusia tidak cocok jadi pemimpin, saudara. Biasanya orang menilai atau melihat seseorang, wah dia cocok loh jadi pemimpin.
Lah kenapa toh? Dia seorang yang pandai luar biasa. Mungkin kalau sekarang punya titel, dia seorang yang pandai berbicara. Dia punya karisma, cocok dia jadi pemimpin. Tetapi dalam hal ini, Musa sendiri menyadari bahwa dia tidak pandai bicara, saudara. Secara manusia, tentu kita akan berkata betul, Musa tidak pandai bicara, Musa tidak cocok jadi pemimpin, harusnya begitu. Tetapi pilihan Tuhan, penilaian Tuhan berbeda dengan apa yang jadi penilaian manusia, saudara. Tuhan justru berkata dalam ayat yang ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia, siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku, yakni Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Luar biasa tuh saudara. Justru Tuhan berkata, pergilah Musa, seorang yang dianggap tidak cocok jadi pemimpin, seorang yang tidak pandai bicara, saudaraku. Tetapi Tuhan justru memilih akan kehidupan Musa. Dan Tuhan berkata, pergilah, sebab aku menyertai engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah dari beberapa contoh tentang bagaimana Tuhan menilai akan kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya firman Tuhan hari ini dengan tema menilai dengan benar. Jangan sampai kita menilai orang lain, saudaraku, dengan apa yang terlihat di depan mata. Contoh yang ketiga, saudaraku ya, selain Daud, Musa, yang ketiga Yesaya pasal yang ke-6, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, saudara. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, saudaraku, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suatu suara berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan adalah Yesaya, saudara. Kalau saudara membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saudaraku, Yesaya menyadari betul, saudaraku, bahwa dia ini adalah seorang yang najis bibir. Atau dengan kata lain, mulutnya tidak bertobat. Seorang yang mulutnya najis, kata firman Tuhan dalam ayat yang kelima. Dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dengan kata lain, bibirnya Yesaya ini tidak bertobat, saudara. Harusnya ketika Tuhan mau pilih kehidupan Yesaya, harusnya Tuhan tahu bahwa Yesaya seorang yang najis bibir. Perkataannya mungkin tidak bertobat, dia seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa justru, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sedemikian dipilih oleh Tuhan? Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya seorang yang berdosa, saudara. Bukankah seringkali manusia menghakimi, oh dia sudah berdosa, masa lalunya buruk itu, masa lalunya kelam, berarti dia tidak cocok melayani, dia tidak pantas melayani, dia tidak layak. Bukankah seringkali itu yang kita lakukan dan kita kerjakan? Yesaya, dia seorang yang najis bibir, dia seorang yang berdosa, tetapi ketika Roh Kudus menjamah akan kehidupan Yesaya, maka Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan Yesaya berkata dalam ayat yang ke-8 tadi, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dari latar belakang yang berdosa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dari seorang yang punya latar belakang najis bibirnya, berdosa bibirnya. Tetapi Tuhan justru pilih Yesaya untuk menobatkan banyak bangsa. Jangan sampai kita salah menilai dalam kehidupan saudara dan saya, baik itu lewat orang lain, baik itu dengan peristiwa, kejadian.
pergumulan yang saudara dan saya alami, biarlah kita melihat dengan caranya Tuhan, melihat dan menilai. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita saat ini adalah, lalu bagaimana cara kita dapat melihat atau menilai dengan benar, saudara? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara kita menilai dengan benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah jangan menilai sesuatu menurut ukuran dan cara pandang manusia. Cara kita menilai dengan benar adalah jangan kita menilai sesuatu dengan ukuran dan cara pandang manusia. Tadi di awal saya sampaikan, manusia seringkali melihat apa yang di depan mata, saudara. Tetapi Tuhan rindu supaya kita melihat dengan caranya Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Hal yang pertama, saudaraku, adalah jangan menilai menurut pandangan atau ukuran manusia. Tadi di awal saya sampaikan, seringkali manusia dalam hal menilai banyak salahnya, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan yang menilai, tidak pernah salah. Adalah hal yang wajar ketika manusia menilai apa yang di depan mata, menilai apa yang dilihatnya. Tetapi sekali lagi Allah mengajar kita untuk melihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Maka kita dapat menilai sesuatu dengan cara yang benar, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika saudara memakai kacamata hitam, saudaraku. Saudara mulai pakai kacamata hitam yang terlihat di depan saudara dan saya pasti gelap juga. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Bagaimana saudara melihat orang lain, begitu juga saudara akan menilai orang lain. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dalam hal kita memandang dan menilai sesuatu. Karena apa yang kita pandang, saudaraku, akan menentukan cara kita menilai, saudara. Allah mengajarkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya tentang bagaimana memandang setiap peristiwa, memandang setiap keadaan, dan memandang setiap kehidupan orang lain. Seperti tadi 3 tokoh tadi, saudaraku. Seringkali kita berkata dia berdosa, dia punya masa lalu yang buruk, dia seorang yang tidak layak. Seringkali kita menghakimi demikian, tetapi justru Tuhan pilih dia dengan luar biasa. Jangan memandang sesuatu, jangan memandang orang lain dengan kacamata manusia. Karena manusia hanya melihat apa yang kelihatan, hanya melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang pertama, bagaimana kita dapat menilai dengan benar. Baik itu orang lain maupun setiap keadaan yang saudara dan saya hadapi. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menilai dengan benar, saudaraku. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16, saudara. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16, demikian kata firman Tuhan. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, saudaraku, cara kita untuk dapat melihat dan menilai dengan benar, saudaraku, adalah berpikir positif, saudara. Berpikir dengan cara Tuhan atau berpikir positif. Tindakan saudara dan saya akan menentukan penilaian saudara. Apa yang saudara dan saya pikirkan akan menentukan bagaimana saudara dan saya menilai sesuatu. Ada orang berkata, wah corona ini mungkin hukumannya Tuhan ya. Ada orang yang berpikir begitu. Tetapi di sisi lain ada pula orang yang berkata, oh ini teguran Tuhan. Dengan tidak bolehnya keluar rumah, dengan hanya di rumah,
bisa berkumpul bersama keluarga. Ada saat-saat di mana bisa kumpul dengan keluarga yang tadinya sibuk bekerja, mungkin berangkat pagi pulang malam, istri anak-anak sudah tidur, begitu juga paginya begitu lagi, setiap hari seperti itu. Tetapi lewat berada di rumah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa kumpul keluarga, bisa berbincang-bincang, makan bareng, mulai ada persatuan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpikir positif ini akan menentukan penilaian kita terhadap sesuatu. Contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, saudaraku, tentang satu tokoh yaitu pribadi Yusuf. Dalam kisah ini disampaikan, saudaraku, tentang bagaimana Yusuf, saudaraku, menilai setiap peristiwa yang dia alami dengan berpikir positif. Bukanlah sesuatu yang mudah, saudara. Karena Yusuf ini, saudaraku, dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur, saudaraku, dijual jadi budak. Bukanlah satu proses yang sangat mudah, saudara. Tetapi justru, saudaraku, ketika keluarganya dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi punya masalah, dan dia datang kepada Yusuf, saudaraku, yang pada waktu itu hidup dalam berkat Tuhan. Pada waktu Yusuf tahu bahwa mereka dalam kondisi kelaparan, Yusuf tidak berkata, wah puji Tuhan, kamu ingat tidak dulu, kamu telah menyakiti saya, kamu buang saya ke sumur, kamu jual saya jadi budak, sekarang ini mungkin dampaknya hukuman Tuhan buat kamu. Begitu, saudaraku? Tidak, saudara. Justru Yusuf berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu. Luar biasa, saudara. Yusuf tidak berkata, syukur, puji Tuhan, mungkin itu hukuman Tuhan buat kamu, gitu, saudara. Tidak. Justru Yusuf berkata, tidak usah takut, aku akan nanggung makananmu. Aku akan menolong engkau. Aku akan bantu kamu. Loh, saudaraku. Kenapa? Karena Yusuf berpikir positif. Dia berkata, kau memang mereka-rekakan yang jatuh untuk aku, tetapi Allah pakai itu untuk mereka-rekakan untuk kebaikan. Berpikir positif sekali lagi, itu akan menentukan cara saudara dan saya menilai orang lain, bahkan setiap kejadian dan peristiwa. Malam hari ini, biarlah setiap kehidupan saudara dan saya, kita boleh menyadari bagaimana kehidupan saudara. Mungkin saudara mengalami persoalan, mungkin saudara mengalami pergumulan, mungkin saudara mengalami tantangan, mungkin engkau dalam kondisi sakit. Lihat itu dengan kacamatanya Allah. Maka saudara akan bisa berkata, Tuhan, engkau baik untuk saya. Tuhan, engkau luar biasa untuk saya. Tuhan, engkau dahsyat untuk saya. Engkau baik buat saya. Cara kita memandang dan menilai setiap kejadian, peristiwa, dan orang lain, itu akan membawa kehidupan saudara dan saya untuk kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Saat ini, saudaraku, biarlah menjadi kerinduan saudara dan saya untuk kita sesuai tema firman Allah dapat menilai dengan benar. Menilai orang lain dengan benar, tidak hanya secara jasmani, tidak hanya menghakimi orang lain dengan apa yang menjadi peristiwa masa lampaunya, tetapi saudara dan saya dapat menilai dengan benar, baik lewat manusia yang lain ataupun lewat setiap peristiwa dan kejadian yang ada. Oleh sebab itu, kiranya firman Allah boleh memberkati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan menilai dengan ukuran manusia, tetapi berpikirlah positif, maka itu akan menjadi apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan cara saudara dan saya bertindak diawali dari cara saudara dan saya berpikir, maka penilaian saudara dan saya pun akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Allah boleh memberkati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan tutup mata, dan biarlah firman Allah boleh memberkati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan,
Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya firman Allah boleh memberkati dalam setiap kehidupan kami. Tuhan rindu untuk kami dapat menilai segala sesuatu dengan benar. Bukan hanya secara mata jasmani, bukan hanya apa yang dilihat manusia, tetapi Allah rindu kami boleh melihat sesuai dengan apa yang Tuhan lihat atas kehidupan kami. Kami tidak mudah menghakimi orang lain, kami tidak mudah menjudge orang lain, tetapi setiap kehidupan kami dapat berpikir positif atas kejadian peristiwa atau kehidupan orang lain. Maka penilaian kami pun adalah penilaian yang baik dan penilaian yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar akan firman Allah. Biar firman Allah boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi gereja Tuhan yang senantiasa bertumbuh dewasa dalam iman kami, pengenalan kami dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berasal daripada Allah. Berkat damai sejahtera boleh nyata tinggal atas setiap kehidupan saudara dan saya. Mulai saat hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita boleh mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Kita terima berkat Tuhan dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa apa memang yang secara manusia tidak sesuai dengan pandangan Tuhan, tapi kita tahu satu hal, Tuhan mengerti hati kita. Dia sanggup memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Dia sanggup. Haleluya.